Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Waikanan. Saya Evi Komalasari dari UPT SMP Negeri 1 Banjir. Saya Firly Hidayat dari SMK Negeri 1 Banjir. Dan saya Muhammad Al-Farisi dari OPT SD 01 Sumber Baru, Kecamatan Banjir. Kami bertiga akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Saya sendiri bertindak sebagai observer dan rekan saya Firly Hidayat bertindak sebagai coaching dan rekan saya Muhammad Al-Farisi bertindak sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Baby. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baby, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik Pak Al-Farisi, sesaat lagi Bapak akan melakukan proses coaching atau dialog coaching bersama coaching. Namun sebelumnya saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada saat proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Yang pertama, apakah proses coaching nanti sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana tindakan atau aksi, kemudian tanggung jawab. Yang kedua, apakah nanti dalam proses coaching yang Bapak lakukan sudah menerapkan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Pak Al-Farisi, sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan pada saat proses coaching nanti? Baik, terima kasih Bu Evi. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti adalah presence, kemudian mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya observasi? Mungkin nanti saya minta tolong sama Bu Evi untuk mengobservasi saya ketika saya menanyakan pertanyaan yang berbobot, supaya nanti coach saya itu dapat menemukan hasil dari permasalahan yang sedang dihadapinya, seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana indikator keberhasilan proses coaching yang akan Bapak lakukan bersama coaching nanti? Indikator keberhasilannya nanti ketika coaching itu menemukan solusi dari permasalahannya, sehingga nanti dia dapat melaksanakan aksi atau rencana yang akan dilaksanakannya di kemudian hari, seperti itu. Baik Bapak, silakan Bapak lakukan proses coaching hari ini. Nanti setelah Bapak melakukan proses coaching, kita akan bercakap-cakap lagi atau berbincang lagi tentang hasil dari observasi yang telah saya lakukan dan proses coaching yang telah Bapak lakukan. Terima kasih ya Pak. Selamat melakukan dialog coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Al-Farisi dan Pak Firly, hari ini Pak Al-Farisi akan bertindak sebagai coach dan Pak Firly akan bertindak sebagai coachee. Nanti Bapak berdua akan melakukan proses dialog coaching. Nah, saya akan mengamati jalannya percakapan ini, dan percakapan ini akan saya rekam. Saya mohon izin untuk diupload di LMS sebagai tugas saya. Siap. Mohon bersedia ya Pak. Siap, Bu. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firly. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, oke, baik Pak Firly. Oh iya nih, katanya Pak Firly mau menyampaikan sesuatu nih sama saya. Kalau boleh tahu apa ya Pak ya? Iya Pak, sebenarnya saya itu ada masalah sedikit di sekolah itu Pak. Saya bingung gimana mau memecahkan masalahnya, karena saya nggak punya tempat curhat lah, Bapak lah tempat curhat saya. Jadi saya itu punya masalah, saya udah bosan jadi wali kelas Pak. Sudah bosan ya, karena kan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya jadi wali kelas terus Pak. Oh begitu. Iya, Jadi sudah bosan, Pak. Oke, baik. Jadi Pak Firly ini permasalahan adalah sudah bosan menjadi wali kelas, begitu ya? Oke. Iya, Baik Pak Firly, ini kita percakapannya nggak lama, nggak, karena terbatas dengan waktu ya. Dari percakapan coaching kita pada hari ini, apa yang akan Bapak ingin dapatkan nih? Sebenarnya saya itu ingin berhenti sebenarnya Pak, jadi wali kelas. Saya juga sudah mencoba mengundurkan diri, tapi tidak setujui sama kurikulumnya. Karena kan kalau saya mengundurkan diri kan nanti rapotnya terganggu Pak. Jadi saya ingin mencari solusi bagaimana lah cara saya ini biar semangat lagi jadi wali kelas Pak. Oke, baik. Jadi Pak Firly, dari obrolan kita sore hari ini, Pak Firly pengen tahu nih solusi jadi wali kelas yang baik itu seperti apa. Oke, baik Pak Firly. Oke, selain itu ada lagi Pak Firly? Itu aja Pak. Saya itu ingin pokoknya semangat lagi lah jadi wali kelas. Oke, baik. Oke, kita fokuskan kepada semangat lagi menjadi wali kelas ya. Baik Pak Firly.
dari tujuan Pak Firly ingin fokus lagi menjadi wali kelas ini, sebenarnya kenapa Pak Firly sudah pengen mundur dari menjadi wali kelas? Ini Pak, saya ini udah malu sama teman-teman di sekolah itu Pak, karena banyak yang mengeluh kelas saya itu ribut, nggak bisa diomongin, suka tidur-tiduran. Nah jadi guru-guru lain tuh mengeluh kepada saya Pak. Istilahnya bukan cuma mengeluh tapi protes. Nah kan saya nggak enak jadinya Pak. Makanya itu saya rasanya pengen mundur lah, karena saya udah berbagai cara yang saya lakukan di kelas, anak-anak tetap seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi Pak Firly itu merasakan bahwa anak di kelasnya ribut ya, begitu ya. Pak. Jadi banyak guru-guru yang protes sehingga Pak Firly merasakan padahal sudah melakukan hal yang maksimal tetapi hasilnya belum ada seperti itu. Oke, baik Pak Firly. Selain dari permasalahan yang sudah Pak Firly sebutkan tadi, apakah ada permasalahan lain Pak Firly? Itu aja Pak. Ini aja. Oke, menurut Pak Firly, kenapa anak-anak ini bisa terjadinya ribut ini karena apa? Saya juga kurang mengerti Pak. Anak-anak itu mungkin generasi terakhir COVID ya Pak ya. Mereka tuh susah dibilangin. Etikanya juga rendah banget. Dengan guru-guru mereka tidak ada hormat-hormatnya. Suka tidur di kelas. Makanya kan banyak guru-guru yang mengeluh. Itulah Pak, sepertinya Pak. Oke, baik. Jadi permasalahan dari anak-anak ribut ini karena mereka ini adalah generasi COVID seperti itu. Iya. Jadi sehingga etika mereka ini kurang baik bersama guru seperti itu. Iya, Pak. Baik. Dari setelah yang Pak Firly sebutkan ini, apakah ada lagi yang menjadi permasalahan atau penyebab kenapa anak-anak ini ribut seperti itu? Yang kedua mungkin karena guru yang ngajarnya cewek ya Pak, karena yang banyak mengeluhkan guru-guru cewek. Nah, jadi mungkin karena yang ngajarnya cewek, mereka seenaknya aja seperti itu Pak di kelas. Oke, baik. Karena gurunya ini perempuan ya Pak Firly, jadi mereka nggak ada segan begitu ya sama gurunya. Oke, baik. Dari permasalahan yang sudah Pak Firly sebutkan, dari permasalahan beberapa yang sudah Pak Firly ceritakan, rencana Pak Firly ke depannya untuk menanggulangi atau mencarikan penyelesaian masalah dari anak-anak ribut ini, kira-kira Pak Firly mau lakuin apa ini? Nah, ini juga yang saya masih bingung ini Pak. Rencananya seperti apa? Karena saya sudah manggil anak-anak yang suka ribut itu, saya sudah nasihatin satu persatu itu Pak. Sudah saya panggil, saya ajak ngobrol, saya laksanakan segitiga restitusi. Ternyata masih saja Pak. Masih saja. Baik. Tetap seperti itu. Jadi Pak Firly itu sudah panggil siswanya untuk berhadapan seperti menanyakan dari hati ke hati kenapa bisa terjadi seperti itu. Pak Firly juga sudah melakukan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Untuk supaya ini anak-anaknya nggak ribut ini, menurut Pak Firly harus melakukan apa? Mungkin saya akan meninjau kembali kesepakatan kelas Pak. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Selain itu ada lagi Pak? Sepertinya itu dulu Pak. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya seperti apa yang sudah Pak Firly buat? Saya sudah membuat kesepakatan kelas itu mengatur tentang bagaimana bersikap kepada guru, bagaimana menghargai orang lain, menghargai teman. Sepertinya itu sudah ada semua Pak di kelas itu sebenarnya. Sudah ditempel juga Pak. Tapi sepertinya tidak terlaksana itu Pak kesepakatan kelas itu. Baik. Jadi Pak Firly sudah membuat kesepakatan kelas, sudah ditempel seperti itu di dalam kelas. Patuh pada guru seperti apa, etikanya seperti apa, begitu ya Pak Firly. Tetapi hal ini juga belum terlaksana begitu. Belum juga. Menurut Pak Firly, apa nih yang menyebabkan kok kesepakatan kelas ini tidak berjalan dengan baik? Sepertinya ini komitmen dari anak-anaknya. Karena kan di awal kita udah sepakat, tapi ternyata dilanggar kesepakatan itu. Sepertinya komitmen dari anak-anak itu. Berarti komitmen yang belum konsisten ya dari warga kelas seperti dari anak-anak ya. Baik Pak Firly. Menurut Pak Firly, rencana yang akan Pak Firly laksanakan ini selain dari kesepakatan kelas ini, apa lagi Pak? Saya rasa itu Pak. Mungkin yang pertama saya akan sidak dulu Pak. Ketika pelajaran Bu Dwi misalkan, saya akan cek apakah mereka ribut, apakah mereka tidak menghargai guru seperti itu kan, baru nanti saya sidak ke kelas, saya gap seperti itu Pak. Nanti saya akan marah-marah sedikit, baru saya akan meninjau lagi kesepakatan kelas itu dan membahas lagi Pak. Jadi Pak Firly nanti rencananya mau meninjau lagi kesepakatan kelas, kemudian melakukan sidak ya ketika guru perempuan sedang mengajar seperti itu. Baik Pak Firly, rencana ini kapan akan Pak Firly lakukan? Sepertinya besok Pak. Besok ya? Besok, karena pelajaran Bu Dwi itu adanya besok. Yang biasa mereka ributkan. Untuk rencana Pak Firly ini, seberapa besar kemungkinannya bisa Pak Firly realisasikan?
Bisa maksimal, bisa 100%, bisa. Maksimal ya, 100% ya. Oke, baik. Baik Pak Firly, mungkin segitu dulu pertemuan kita pada hari ini. Saya pengen dengar nih cerita dari Pak Firly nanti berikutnya mengenai rencana-rencana yang sudah Pak Firly jabarkan tadi. Iya. Baik, oke. Terima kasih Pak Firly ya. Terima kasih, Mari, Pak. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Alfarisi. Selamat siang Ibu. Baik, bagaimana perasaan setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah saya merasakan senang, saya gembira sehingga tadi coach saya dapat menemukan permasalahan dan solusi yang akan dia lakukan ke depannya. Oke, semangat ya berarti ya Pak ya. Semangat Ibu. Oke. Nah, baik Pak Alfarisi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tadi proses dialog yang telah Bapak lakukan bersama coaching. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan yang berkaitan dengan indikator ketercapaian pengembangan yang telah Bapak sampaikan tadi? Oke, baik, terima kasih Bu Epi. Jadi indikator yang tercapai dan alur yang sudah saya laksanakan, yang pertama saya menggunakan alur Tirta dengan pertama menanyakan tujuan yang ingin dicapai, lalu saya mengidentifikasi masalah dari coaching, serta selanjutnya rencana aksi apa yang dilakukan oleh coaching yang berdasarkan hasil dari pemikiran coaching sendiri, serta tindakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dari aksi atau rencana yang sudah dilakukan oleh coaching. Baik Pak. Yang kedua, izinkan saya untuk memberikan hasil pengamatan atau data yang telah saya ambil pada saat proses coaching tadi. Berdasarkan apa yang telah saya amati, Bapak telah melakukan dialog coaching yang sesuai dengan alur Tirta. Yang kedua, Bapak juga telah melakukan 3 prinsip dalam kegiatan coaching kali ini, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, bagaimana menurut Bapak? Alhamdulillah, terima kasih Bu Evi atas pengamatannya. Semua itu sudah saya lakukan. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa lagi meningkatkan kompetensi saya saat melakukan coaching seperti itu. Oke. Nah, yang ketiga, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang barusan kita laksanakan ini? Sebelumnya saya kembangkan adalah kehadiran, menanyakan pertanyaan berbobot. Selanjutnya yang ingin saya kembangkan lagi adalah saya ingin berada pada kehadiran penuh. Karena apa? Supaya nanti si coaching saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, serta nanti dia mampu merencanakan aksi yang akan dilaksanakannya untuk menghadapi permasalahan yang dia ceritakan seperti itu. Oke, baik Pak Alfarisi. Mungkin percakapan kita cukup sampai di sini dulu untuk hari ini. Semoga nanti ke depan proses coaching yang Bapak lakukan akan lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.